Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perilaku adaptif dan perilaku maladaptif yang beranggotakan Alifiana Syarifah, Anissa Salsabila, Caldera Guntur Pamungkas, Nur Amalia, Oktavia Roesyah, Putri Maimunah Harisbaya, dan Selawat. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu materi perilaku adaptif. Definisi perilaku adiktif. Perilaku adiktif adalah sebuah perilaku yang sehat, sesuai dengan tuntutan situasi dan bentuk respon yang diberikan. Istilah lain dari perilaku adiktif yang sering digunakan adalah kompetensi sosial atau sosial kompetensi, perkembangan sosial atau social maturity, kapasitas adaptif atau adaptive capacity, dan ketepatan menyesuaikan diri atau adaptive fitting. Ya, selanjutnya ciri-ciri perilaku adaptif. Yang pertama, menolong diri, penampilan pribadi yaitu makan, minum, pergi ke toilet, berpakaian, berhias diri, dan memelihara kesehatan. Yang kedua, perkembangan fisik, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Yang ketiga, komunikasi, yaitu bahasa reseptif dan ekspresif. Yang keempat, keterampilan sosial, yaitu bermain, berinteraksi, bersosialisasi, perilaku seksual, bertanggung jawab, dan mengekspresikan emosi. Yang kelima, fungsi kognitif yang meliputi yaitu pengetahuan akademik. Yang keenam, memelihara kesehatan dan keselamatan diri, yaitu pencegahan terhadap masalah kesehatan dan luka, memelihara diri, dan latihan merawat. Bentuk perilaku adaptif yaitu ketika seseorang menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, ia menggunakan berbagai teknik untuk mencari solusi dengan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Faktor penyebab perilaku adaptif. Pertama ada motivasi individu, kedua ada latihan, dan ketiga ada pengalaman. Materi yang kedua yaitu materi perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif adalah segala bentuk perilaku yang dirancang untuk merespon, bereaksi, ataupun beradaptasi dengan suatu situasi, tetapi tidak mampu melakukannya secara efektif. Ciri-ciri perilaku maladaptif. Yang pertama, suatu perilaku yang penampilannya menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan bagi individu yang melakukannya atau bagi orang lain yang berada di lingkungannya. Misalnya, perokok, alkoholik, pemarah atau orang yang temperamen, dan orang yang ceroboh. Kedua, suatu perilaku yang tidak mampu memenuhi harapan-harapan yang terkandung di dalam tugas-tugas yang harus dilakukan secara teratur, atau tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara wajar. Misalnya, seorang pelajar yang harus pergi ke sekolah secara teratur, mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas-tugas sekolah, tetapi ia tidak melakukannya. Yang ketiga, suatu perilaku yang memberikan tanggapan terhadap rangsangan secara salah, baik waktu maupun tempat. Misalnya, seorang yang sakit disarankan oleh dokter untuk memakai pakaian yang tipis dan tetap berada di rumah, tetapi ia menggunakan pakaian tersebut dengan berpergian keluar rumah. Yang keempat, suatu perilaku dalam bentuk ketidakmampuan memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang ada di lingkungannya, atau seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk memberikan tanggapan secara tepat terhadap rangsangan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, ditanya X tetapi menjawabnya Z. Bentuk-bentuk perilaku maladaptif. Yang pertama, perilaku antisosial. Kedua, perilaku depresi. Misalnya, tekanan, ketidakberdayaan, kegagalan berhubungan dengan orang lain. Ketiga, perilaku penyalahgunaan obat terlarang, misalnya kecanduan yang mencakup ketergantungan atau penyalahgunaan minuman keras, penyalahgunaan obat atau zat adiktif, makan yang berlebihan, dan merokok. Keempat, perilaku emosional, misalnya kekecewaan, frustasi, marah, rendah diri, dan sebagainya. Kelima, perilaku perkawinan, misalnya hubungan biologis atau hubungan seksual, hubungan dengan teman atau adanya perselingkuhan, kemudian adanya pemaksaan
dari ego suami dan atau istri. Keenam, perilaku orang tua terhadap anak. Misalnya, hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak tidak menurut dengan orang tua, anak marah terhadap orang tua, dan sebagainya. Ketujuh, perilaku di sekolah. Misalnya, bolos sekolah, fobia atau takut dengan sekolah, jalan-jalan di sekolah atau di kelas, dan membuang sampah atau barang-barang di sekolah maupun di kelas, berkelahi di sekolah dengan teman, dan sebagainya. Faktor penyebab perilaku maladaptif. Pertama ada faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri yaitu reaksi frustasi negatif, mencoba membela diri dari ketidakmampuan yang dimiliki. Kedua ada gangguan pengamatan dan tanggapan. Pengamatan tidak realistis seperti ilusi dan halusinasi sehingga anak menjadi agresif dalam menghadapi tekanan dan bahaya dari luar. Ketiga ada gangguan berpikir dan inteligensi, tidak berpikir secara logis, tidak menggunakan kecerdasan dalam bertindak dan beradaptasi dengan lingkungan. Faktor dari luar di individu. Faktor ini yaitu pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat dan membesarkan anak, mendewasakan, dan pendidikan. Kedua ada lingkungan sekolah. Selama mereka menempuh pendidikan formal di sekolah, terjadi interaksi antara sesama teman dan juga dengan guru sebagai orang tua di sekolah. Interaksi yang mereka lakukan sering berakibat negatif bagi perkembangan mental sehingga anak berperilaku maladaptif. Tiga ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat pembelajaran ketiga setelah keluarga dan sekolah bagi anak-anak. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh baik dan sebaliknya. Demikian akhir presentasi kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang bagai kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.